Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novita Loka dan teman saya Khotimul Husna akan menjelaskan ataupun juga berbagi mengenai konsep dasar kreativitas anak usia dini dan betapa pentingnya pengembangan kreativitas sejak dini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, anak usia dini itu adalah anak yang berada di usia 0 sampai dengan 6 tahun. Dan setiap anak ya tentu lahir dengan fitrahnya masing-masing ya, ataupun juga dengan potensinya masing-masing. Dan tentu dalam pengembangan potensi tersebut ini tergantung ataupun juga bergantung kepada keluarga tentunya ya, dan juga kepada orang tuanya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, dalil hadis mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu au yuhawidani au yumajjisani au yunasirani. Nah, jadi yang artinya sendiri itu adalah setiap anak yang lahir, setiap manusia yang lahir itu membawa fitrah masing-masing. Kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Artinya dalam hal ini, dalam konteks hadis ini, orang tua ataupun juga keluarga memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ataupun fitrah yang ada dalam diri anak tersebut. Dan teman-teman, mengenai perkembangan anak ya, ini baik di lingkungan sekitarnya ini mendukung ya, tentu baik keluarga ya, tadi seperti yang dijelaskan, keluarga ini tentu harus mendukung perkembangan ataupun juga harus mengembangkan aspek-aspek perkembangan yang ada pada diri anak. Dan teman-teman juga faktor ya, ataupun juga sebuah hal yang harus dijadikan, jadi mengenai faktor pengaruh ya, mengenai faktor pengaruh perkembangan itu tentu sudah kita ketahui bersama ya, mengenai teorinya, yaitu ada 3. Yang pertama adalah pembawaan ataupun fitrah tadi ya teman-teman. Jadi ketika misalnya seseorang itu cerdas atau tidak, itu bisa jadi faktor pengaruhnya adalah pembawaannya. Misalnya orang tuanya juga cerdas seperti itu, ataupun juga kakek neneknya sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Maka mengenai faktor pertama ini, hereditas ini ya, ataupun pembawaan genetik ya, tentu ini merupakan salah satu faktor yang bisa juga menjadi pengaruh seseorang ya. Dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah, dari faktor lingkungan inilah orang tua, keluarga, masyarakat, lingkungan sekitar ini tentu memiliki peran penting dalam pengembangan ataupun juga perkembangan seseorang. Dan faktor yang ketiga itu adalah faktor konvergensi ya, ataupun faktor campuran antara faktor hereditas ataupun genetik ya, dan juga faktor lingkungan. Jadi misalnya seseorang itu dikatakan kreatif karena mungkin satu, karena memang pembawaannya kreatif ya, dari dalam dirinya itu sudah membawa genetik kreatif ya, dari orang tuanya, mungkin dari kakek nenek sebelumnya misalnya ya, dan juga lingkungan. Nah, konvergensi ini artinya campuran ya, lingkungan juga berpengaruh karena misalnya si anak ini memiliki lingkungan yang sangat mendukung pembawaannya tadi, sehingga hal tersebutlah yang membuat perkembangan ataupun membuat anak tersebut menjadi seorang yang kreatif. Dan kira-kira teman-teman, kalau kita membahas mengenai kreativitas ya, tentu kreativitas ya itu dimiliki oleh setiap orang, hanya saja taraf kreativitasnya itu berbeda-beda sesuai dengan yang dijelaskan dalam hadis tadi ya tentunya, karena setiap orang itu memiliki fitrah ataupun juga potensi masing-masing. Dan hal ini akan dijelaskan kembali mengenai kreativitas itu sendiri oleh saudari Khotimatul Husna. Baik, terima kasih Mbak Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kreativitas. Nah, kreativitas adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau gagasan atau hasil karya. Kreativitas sendiri ini luas sekali teman-teman. Nah, salah satunya adalah cara berpikir kreatif. Nah, setiap anak
pasti memiliki potensi untuk berpikir kreatif seperti itu. Misalnya saja anak usia 8 bulan yang ingin mengambil mainannya. Nah, namun mainannya ini masih terhalang oleh bantal seperti itu. Jadi di depan sini bantal, di sini ada mainannya seperti itu. Dia akan berusaha bagaimana caranya dia bisa mengambil mainan yang dia inginkan tersebut gitu. Apakah dia akan lewat samping bantal tersebut gitu ya, memutar, atau dia akan memanjat bantal itu seperti itu. Nah, anak ini akan berpikir bagaimana caranya seperti itu. Nah, dia akan berusaha dan sampai dia mendapatkan mainannya seperti itu. Dan baik teman-teman, setelah tadi kita mendengar penjelasan dari saudari Khotimatul Husna mengenai apa itu kreativitas ya, tentu kreativitas ya ini adalah sesuatu hal ataupun juga menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan juga orisinil sebagaimana yang dikatakan oleh Harlock ya dalam buku Novi Mulyani dengan judul Mengembangkan Kreativitas Anak Usia Dini ya. Ini dia Harlock mengatakan bahwasannya kreativitas itu adalah proses mental yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan juga orisinal. Dan dalam hal ini teman-teman, dia juga menambahkan ya bahwasanya kreativitas itu menekankan pada pembuatan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan teman-teman juga kreativitas ini juga tidak selalu menghasilkan sesuatu yang dapat diamati dan dinilai. Nah, misalnya saja salah satu contoh ya, misalnya kita ingin menguji ataupun juga ingin mengetahui sebatas mana kreativitas seseorang, itu kita biasanya bisa melihatnya dalam hal menggambar ataupun menghasilkan sesuatu, kayak menciptakan sesuatu seperti itu biasanya hal tersebut itu bisa dijadikan untuk mengetahui sebatas mana kreativitas seseorang. Namun teman-teman, ternyata ada hal yang lebih lagi. Adapun sesuatu hal ya yang mungkin kita pikir itu bukan kreativitas, namun hal tersebut adalah sebuah kreativitas. Misalnya saja kita sedang mengajar di sekolah ya, di anak TK umur ataupun juga di usia 5-6 tahun ya, di kelas B kita bertanya kepada si anak tersebut ya, ataupun juga kepada anak-anak di dalam ruangan kelas tersebut kita bertanya. Misalnya Assalamualaikum nak, hari ini Umi mau tanya, Ibu mau tanya, Bunda mau tanya, seperti itu. Kira-kira ada yang tahu nggak ya tanggal berapa hari ini? Misalnya hari ini tanggal 5 ya. Nah, ada misalnya seorang anak itu menjawab 5 bunda, 5 umi, 5 bu guru, misalnya seperti itu ya. Itu adalah hal yang biasa kan, biasa dijawab oleh anak umur 5 sampai dengan 6 tahun. Namun ada seorang anak ya misalnya menjawabnya 5 bun. Nah, 5 mi, 5 Bu Guru. Nah, hal seperti itu juga merupakan suatu kreativitas karena di dalam anak menjawab five itu atau 5 dalam bahasa Inggris tersebut ya, itu juga merupakan proses mental dalam mengaplikasikan ataupun juga mengucapkannya. Itu memerlukan proses mental yang menemukan sesuatu yang baru, berbeda dan juga orisinal. Dan salah satu contoh itu ya menjadi bentuk ataupun juga menjadi kesimpulan kita bahwasannya kreativitas itu tidak hanya sebatas sesuatu yang bisa dinilai ataupun juga sesuatu yang bisa diamati. Baik teman-teman, setelah kita belajar ataupun juga mengetahui apa itu kreativitas, selanjutnya beberapa dalil tentang kreativitas ataupun juga tentang fitrah manusia tadi sudah dijelaskan juga ya, dan juga tadi beberapa yang dijelaskan oleh saudari Khotimatul Husna.
Dan sekarang kami akan melanjutkan ya mengenai ciri anak kreatif. Jadi ciri anak kreatif itu ada 6 ya. Yang pertama adalah bereksplorasi. Jadi setiap anak kreatif ataupun anak yang kreatif tentu akan bereksplorasi, mencari tahu tentang sesuatu lebih mendalam lagi. Dan yang kedua adalah menggunakan imajinasi saat bermain. Jadi mungkin bagi anak yang biasa bermain seperti halnya bermain orang-orang biasa, ini berbeda dengan bermain dengan orang yang kreatif. Orang yang kreatif tentu akan lebih mengembangkan permainan tersebut. Dan yang ketiga adalah berkonsentrasi. Jadi ketika anak sudah memasuki tahap imajinasi ataupun berhayal, mereka akan berkonsentrasi. Mereka akan menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusinya. Selanjutnya yaitu menata sesuai dengan selera. Jadi anak yang kreatif ataupun ciri anak kreatif tentu akan menata sesuai selera mereka. Jadi kreativitas itu akan tercipta dengan selera mereka sendiri, berbeda dengan selera orang lain. Dan yang kelima adalah mengikuti ataupun juga berkegiatan dengan orang dewasa. Jadi misalnya orang dewasa sedang makan lalu membaca doa dan lain sebagainya, mereka mengikuti dan mereka bertanya di sana, kenapa kita harus makan dengan tangan kanan misalnya dan lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga bahwasanya anak kreatif tentu akan bereksplorasi. Jadi mereka akan bertanya tentang sesuatu sampai ke seluk-beluknya. Itu tentu merupakan salah satu ciri dari anak yang kreatif. Dan kegiatan orang dewasa juga banyak sekali tentunya ya. Dan dari berkegiatan itulah anak menimbulkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh anak tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah mengulang untuk tahu lebih jauh. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ketika anak melakukan suatu aktivitas ataupun suatu kegiatan, mereka akan bertanya kepada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih mengetahui tentang kegiatan tersebut. Mereka akan mencari tahu serta mengulang-ulang kegiatan tersebut sehingga menemukan solusi di balik kegiatan tersebut. Dan teman-teman juga mengenai pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini ataupun juga pengembangan kreativitas sejak dini itu tentu sangat penting sekali, karena kembali lagi kita ke 6 aspek perkembangan anak usia dini, di mana dalam 6 aspek tersebut seperti nilai moral dan agama, selanjutnya fisik dan motorik, kognitif, juga ada sosial, emosional, bahasa, dan juga seni. Di dalam seni ini sendiri termasuk di dalamnya kreativitas, karena kreativitas itu masuk ke dalam 6 aspek perkembangan. Tentu kreativitas juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan guna menjadikan anak tersebut anak yang memiliki ataupun juga bisa dicap sebagai generasi cendekia, sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa dan negara agama seperti itu. Dan ketika anak memiliki kreativitas sejak dini, tentu saat dewasa nanti mereka akan lebih siap menghadapi hal-hal yang baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung perkembangan kreativitas anak. Untuk mengembangkan kreativitas anak itu perlu sebuah dukungan seperti itu, sebuah yang menunjang anak gitu ya, agar anak dapat mengembangkan kreativitasnya secara maksimal. Nah, di sini ada 5. Yang pertama waktu, yang kedua adalah dorongan, yang ketiga adalah kesempatan, yang keempat adalah sarana, dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, dari kelima ini, yang pertama adalah waktu. Nah, waktu nih, misalnya contoh nih, kita perlu memberikan waktu kepada anak. Misal anak ini senang menggambar gitu, kita berikan waktu kepada anak hanya 5 menit saja seperti itu. Anak tidak akan merasa puas, anak tidak akan berkembang dari kreativitasnya dia itu untuk mengembangkan gambar apa nih yang akan dia gambar. Dan jika yang diberikan waktunya adalah 5 menit saja gitu, tidak akan cukup waktu yang sedikit itu untuk mengembangkan kreativitas anak seperti itu.
Yang kedua adalah dorongan. Nah, dorongan yang dimaksud di sini adalah seperti kata-kata manis gitu ya kan. Anak juga memerlukan dorongan dari orang dewasa seperti itu. Nah, seperti kata-kata semangat, gambarnya bagus, kata-kata positif yang kita berikan kepada anak gitu kan. Nah, selain itu kita juga bisa melakukannya dengan sebuah perlakuan atau perbuatan gitu ya. Misal kita meletakkan hasil karya anak di dinding seperti itu ya. Terus atau kita buat nih buku khusus hasil karya anak. Nah, hasil karya anak, nah, nanti kita bisa lihat nih, wah hasil karyanya bagus nih, dari sini semakin bagus ya, pinter gitu. Tiga adalah kesempatan. Nah, anak ini memerlukan kesempatan. Maksudnya tuh dia, misal dia menyenangi, atau kita sudah tahu nih, anak ini suka sekali menggambar seperti itu ya, atau suka sekali bermain Lego gitu. Nah, kita beri kesempatan dia untuk bermain, untuk menciptakan. Misal dia akan menciptakan jembatan atau rumah ya dari Lego seperti itu ya, menciptakan hasil karyanya dia sendiri. Jika kita tidak memberikan kesempatan, ya anak itu bagaimana bisa mencoba, bagaimana dia bisa berpikir kreatif jika tidak diberikan kesempatan itu sendiri seperti itu. Yang keempat adalah sarana yang beragam dan sarana yang aman ini tentunya akan membantu perkembangan kreativitas anak. Dengan keragaman sarana, anak akan bereksplorasi, mencoba permainan baru yang ada di depan matanya seperti itu. Terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini lingkungan yang kondusif, lingkungan yang membantu tumbuh kembang anak. Misalnya nih, dalam lingkungan ini banyak sekali gitu orang tuanya acuh seperti itu. Misal dalam lingkungan keluarga nih, orang tuanya acuh seperti itu. Nah, orang tua yang acuh seperti ini tidak akan bisa menumbuh kembangkan kreativitas anak seperti itu. Selanjutnya adalah faktor penghambat, teman-teman. Nah, selain faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat pengembangan kreativitas anak. Apa saja sih faktor penghambat ini tuh? Nah, faktor penghambat ini ketika terdapat faktor pendukung yang tidak terpenuhi. Nah, misalnya nih waktu. Dengan tidak terpenuhinya waktu anak untuk bereksplorasi, artinya kita memberikan waktu yang sedikit untuk anak bereksplorasi, maka kreativitasnya pun tidak akan berkembang secara optimal. Nah, selain dari 5 faktor pendukung tadi yang tidak terpenuhi itu, atau salah satunya itu, terdapat faktor tekanan. Tekanan ini dapat menghambat perkembangan kreativitas anak. Misalnya tekanan dari orang tua, tekanan dari teman sebaya, lingkungan. Loh, kok teman sebaya bisa jadi penghambat gitu kan? Iya, teman sebaya ini bisa memberikan tekanan. Misalnya nih ada anak yang sedang mewarnai gitu kan. Oh, kok kamu kasih warnanya hijau? Kan harusnya kuning, kan kuning yang bagus seperti itu. Pasti ada anak-anak yang memiliki pendapat seperti itu. Nah, ketika dia dilarang memberikan warna hijau, mungkin beberapa anak akan merasa kayak, ya aku harusnya mengikuti teman aku nih gitu, sama warnanya biar sama, ya udah deh aku ikutin aja. Nah, dengan pola berpikir seperti ini, anak akan menghambat kreativitasnya, menghambat perkembangan kreativitas yang dia miliki. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita sebagai pendidik ini perlu mewaspadai akan terjadinya hal-hal tersebut. Mengenai pentingnya pengembangan kreativitas anak usia dini ataupun juga pengembangan kreativitas sejak dini itu tentu sangat penting sekali, karena kembali lagi kita ke 6 aspek perkembangan anak usia dini, di mana dalam 6 aspek tersebut seperti nilai moral dan agama, selanjutnya fisik dan motorik, kognitif, juga ada sosial, emosional, bahasa, dan juga seni. Di dalam seni ini sendiri termasuk di dalamnya kreativitas, karena kreativitas itu masuk ke dalam 6 aspek perkembangan. Tentu kreativitas juga menjadi hal yang sangat penting untuk dikembangkan guna menjadikan anak tersebut anak yang
memiliki ataupun juga bisa dicap sebagai generasi cendekia, sebagaimana yang diinginkan oleh bangsa dan negara agama seperti itu. Dan ketika anak memiliki kreativitas sejak dini, tentu saat dewasa nanti mereka akan lebih siap menghadapi hal-hal yang baru. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kebutuhan anak akan aktivitas yang kreatif. Nah, kita sudah tahu nih, anak memiliki ide, gagasan, dan imajinasi yang sangat banyak. Nah, dari situ, dari imajinasi, ide, gagasan yang dia miliki, anak memerlukan wadah untuk menuangkan ide, gagasan, imajinasi yang dia miliki. Nah, penuangannya ini di mana sih? Nah, penuangannya ini bisa pada aktivitas yang kreatif. Dari aktivitas yang kreatif ini, ketika dia memiliki suatu gagasan atau ide atau imajinasi, anak akan bisa mengembangkannya dengan aktivitas kreatif yang diberikan oleh pendidik ataupun orang tua, bisa juga dari lingkungan, seperti itu. Nah, wadahnya ini adalah aktivitas kreatif gitu. Jadi anak ini memang memerlukan wadah untuk menuangkan ide-ide yang dia miliki gitu. Nah, di wadah ini dia bisa mengembangkannya lagi, seperti itu teman-teman. Jadi anak ini sangat membutuhkan, kebutuhan anak akan aktivitas yang kreatif ini sangat tinggi. Seharusnya kita sebagai pendidik, sebagai calon orang tua gitu ya, kita bisa memenuhi kebutuhan anak akan aktivitas kreatif ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya Khotimatul Husna dan rekan saya Novita Loka pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami perbuat, dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.